Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, ini merupakan pertemuan ketiga pada listrik dinamis. Nah, pada materi ini terdapat materi hukum Ohm, rangkaian hambatan listrik, sama hukum 1 Kirchhoff. Pada hukum Ohm memiliki rumus R sama dengan V bagi I. R itu merupakan hambatan, yang satuannya adalah ohm, dan V merupakan beda potensial, yang satuannya adalah volt, yang kemudian I merupakan kuat arus listrik, yang satuannya adalah ampere. Berikut contoh soal ke-1 pada hukum Ohm. Lampu 200 ohm dihubungkan pada tegangan 12 volt. Kuat arus yang melewati lampu adalah, berarti di sini yang diketahui ada lampu 200 ohm, ini merupakan R-nya. Kemudian ini ada tegangannya 12 volt. Ini merupakan V-nya. Dan yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Berarti ini yang ditanya adalah I-nya. Jadi diketahui R-nya 200 ohm. Kemudian V-nya 12 volt. Yang ditanya I-nya berapa? Pada hukum Ohm memiliki rumus R sama dengan V bagi I. Nah, dikarenakan yang ditanya adalah I-nya, berarti V bagi R. Tinggal kita masukin aja nih. Berarti 12 dibagi 200. Hasilnya 0,06 ampere. Nah, yang dikarenakan di opsi adanya ada miliampere, berarti harus kita ubah dulu nih. 1 ampere itu 1000 miliampere. Berarti tinggal kita kaliin aja nih. Si 0,06 dikali sama 1000. Hasilnya adalah 60 miliampere. Jadi opsi jawabannya adalah B. Berikutnya contoh soal kedua pada hukum Ohm. Pada percobaan dengan menggunakan lampu P, saat nilai tegangan diatur 12 volt, kuat arus yang melalui ampermeter tercatat 60 mA. Bila nilai tegangan diturunkan menjadi 8 volt, maka angka yang ditunjukkan oleh ampermeter adalah... Oke, di sini diketahui terdapat dua tegangan ya. Berarti ini tegangan awalnya itu 12 volt. Ini merupakan V awal. Kemudian tegangan diturunkan menjadi 8 volt. Berarti ini merupakan V akhir. Nah, kemudian terdapat kuat arus yang melalui ampere meter tercatat 60 mA. Berarti ini merupakan I awal. Nah, yang ditanyakan adalah, maka angka yang ditunjukkan oleh ampermeter adalah, ini yang ditanyakan adalah setelah tegangan diturunkan. Berarti kuat arus pada nilai yang tegangan sudah diturunkan itu, berarti yang ditanyakan adalah I akhirnya berapa? Nah, berarti ditanyakan berarti V awal 12 volt, V akhir
8 volt. Kemudian I awal 60 mili ampere. Dikarenakan satuan pada kuat arus hukum Ohm itu ampere satuannya, harus kita ubah dulu ini berarti ini. Nah, kan seperti Ibu jelaskan pada pertemuan lalu bahwa 1 mili ampere itu 0,001 ampere. Berarti si 60 mili ampere ini kita ubah menjadi ampere, hasilnya adalah 60 dikali 0,001 menghasilkan 0,06 ampere. Nah, ditanya I akhirnya berapa? Untuk memperoleh kuat arus akhir, kita harus mencari dulu hambatan awalnya dulu ya. Berarti sesuai pada hukum Ohm, rumusnya pada hukum Ohm kan R sama dengan V bagi I kan. Berarti yang kita cari awal dulu, R awal sama dengan V awal dibagi I awal. Berarti V-nya tadi berapa? 12 kan V awalnya. Berarti 12 dibagi I awal 0,06. Diperoleh hasil 200 ohm. Berarti hambatan awalnya adalah 200 ohm. Kemudian kita baru bisa mencari I akhir atau kuat arus akhir. Nah, caranya itu V akhir dibagi R awal. V akhirnya itu tadi berapa yang diketahui? V akhirnya itu 8 volt, berarti 8. Nah, kemudian dibagi sama R awal. R awalnya tadi kita udah cari, berarti 200. Berarti 8 dibagi 200 menghasilkan 0,04 ampere. Nah, dikarenakan pada opsi hanya adanya miliampere, semuanya harus kita ubah dulu menjadi miliampere. Berarti 0,04 ampere diubah menjadi miliampere itu dikali 1000. 1 ampere itu 1000 miliampere. Berarti 0,04 ampere dikali 1000 miliampere hasilnya adalah 40 miliampere. Berarti jawabannya pada opsi B. Selanjutnya ada rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik itu terbagi menjadi 3 macam ya. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel yang merupakan gabungan dari seri dan paralel. Nah, pertama, pada rangkaian seri itu memiliki ciri-ciri hambatan listriknya itu saling sejajar. Sehingga didapatkan rumus R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ditambah dan seterusnya. Disesuaikan dengan berapa banyak hambatan listrik pada rangkaian seri tersebut. Kemudian ada rangkaian paralel. Nah, ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah hambatan listriknya saling berseberangan.
Nah, sehingga memiliki rumus sebagai berikut. S1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 R per 3 dan seterusnya disesuaikan dengan hambatan listrik pada rangkaian paralel tersebut. Nah, kemudian ada rangkaian seri paralel, yang merupakan dari gabungan antara rangkaian seri ditambah dengan rangkaian paralel. Nah, cara menghitung rumus pada rangkaian seri paralel adalah yang pertama kita dahulukan menghitung si rangkaian paralel dulu nih. Nah, pakai rumus yang ini. Kemudian selanjutnya kita hasil dari rumus rangkaian paralel itu ditambah dengan si rangkaian serinya. Satuan pada rangkaian hambatan listrik adalah ohm. Berikut contoh soal ke-1 pada rangkaian hambatan listrik. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Hambatan total dari rangkaian di atas adalah pada rangkaian listrik tersebut merupakan rangkaian hambatan listrik seri paralel. Kenapa bisa dibilang seri paralel? Karena di sini terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, dikarenakan ditanya adalah hambatan total dari rangkaian tersebut, berarti yang pertama kita cari adalah total dari rangkaian ini dulu. Baru kita cari rangkaian ini dan ini. Untuk mempermudah, kita anggap aja ini merupakan R1, ini R2, ini R3, ini R4, dan ini R5. Pertama-tama, kita cari dulu dari jumlah rangkaian seri pada di rangkaian ini. Kita cari ini dulu nih. Berarti R2 ditambah R3 sama dengan 14 ditambah 10 sama dengan 24 ohm. Selanjutnya, kita cari R paralelnya. Nah, R paralelnya berarti 1 per R seri ditambah 1 per R4. Berarti hasilnya adalah 1 per 24 ditambah 1 per 8. Jadi, kalau kita jumlah adalah berarti kita ambil angka yang bisa dibagi 24 sama 8 berarti angka 24. 24 dibagi 24 itu 1 dikali 1, 1. Nah, kemudian 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. Nah, berarti 3 dikali 1 adalah 3. Hasilnya adalah 4 per 24. Kemudian, kalau kita perkecil lagi, hasilnya adalah 4 dibagi 4 itu 1. Nah, kalau 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, kalau kita balik, 6 dibagi 1 itu hasilnya 6. Berarti R paralel yang diperoleh adalah 6. Selanjutnya, kita cari hambatan totalnya atau R totalnya.
Berarti R1 ditambah R paralel ditambah R5. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 15 ohm. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya, contoh soal kedua, rangkaian hambatan listrik. Nah, pada contoh soal kedua ini yang ditanya adalah kuat arus yang melalui hambatan 5 ohm adalah, nah berarti yang pertama kita cari itu adalah rangkaian paralel dulu. Ini kita anggap dulu R1. Nah, ini kita anggap R2. Sedangkan ini kita anggap R3. Nah, si 12 volt yang ini itu merupakan V-nya. Nah, ini diketahui R1, R2, dan R3. Nah, selanjutnya kita cari dulu nih si R paralelnya dulu. Pertama, berarti R paralelnya itu 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 20. Hasilnya kita cari angka yang bisa dibagi 20 sama 5, yaitu 20. Berarti 20 dibagi 5 itu 4 kan ya, 4 kali 1, 4. Kemudian 20 bagi 20 itu 1, 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah 4 tambah 1, 5. Berarti dibagi 20. Kita balik nih, 20 dibagi 5 hasilnya 4 ohm. Nah, kemudian kita cari R totalnya dengan cara R paralel ditambah R3. Berarti R paralel tadi berapa? 4. Ditambah R3-nya berapa? 2. Nah, 4 tambah 2 itu hasilnya 6 ohm. Selanjutnya, kita cari dulu kuat arus keseluruhannya. I sama dengan V bagi R. V-nya itu adalah 12. Kemudian R-nya adalah 6. Berarti 12 bagi 6 hasilnya 2 ampere. 12-nya ini dari sini. Kemudian 6-nya itu didapat dari R totalnya. Ini. Nah, diperoleh kuat arus keseluruhannya adalah 2 ampere. Kemudian, yang ditanya adalah kuat arus yang melalui hambatan 5 ohm adalah, berarti yang kita cari adalah kuat arus yang melalui 5 ohm nih. Berarti yang ini nih. Dengan cara I sama dengan V pada apa namanya? Maaf, harusnya itu dua dikali sama 4 dibagi 5. Angka 2-nya ini diperoleh dari sini. Kemudian angka 4-nya ini diperoleh dari R paralel. Kemudian 5-nya ini diperoleh dari hambatan 5 ohm ini. Berarti 4 kali 2 itu 8. 8 dibagi 5. Hasilnya 1,6 ampere. Jawabannya adalah
B. Materi selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Pada rumus hukum Kirchhoff itu, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, jumlah I masuk itu merupakan jumlah kuat arus yang menuju titik persambungan. Satuannya adalah ampere, sedangkan jumlah I keluar itu merupakan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik persambungan. Dan satuannya adalah ampere. Selanjutnya, contoh soal pada hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Suatu rangkaian listrik terlihat pada gambar, yaitu arus listrik yang mengalir I1 itu 0,4 ampere dan I2-nya itu 0,15 ampere. Nah, berapa arus listrik pada I3? Di sini diketahui kan I1. I1-nya itu 0,4. Kemudian I2-nya ada diketahui 0,15. Nah, yang ditanya adalah I3-nya berapa? Kemudian, rumus dari hukum Kirchhoff itu tadi, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Berarti, pada gambar ini, yang termasuk I masuk itu adalah si I1-nya ini. Lihat dari tanda panahnya, dia menyebar kan? Dari awal 1 menjadi 2, bercabang menjadi 2, berarti dia termasuk. Si I1 ini merupakan si induknya atau I masuknya. Berarti ini I masuknya itu adalah I1. Kemudian, kalau jumlah I keluarnya itu, ini dari hasil percabangannya ini. Si I2 dan I3 itu merupakan jumlah I keluar. Berarti jumlah I keluarnya adalah I2 ditambah I3. Nah, I1-nya itu berapa? 0,4. Kemudian I2-nya berapa? 0,15. Kemudian yang ditanya adalah I3-nya. Nah, dikarenakan yang ditanya adalah I3-nya, berarti si angka 0,15 ini pindah ruas ke sini menjadi kurang. Berarti 0,4 dikurang 0,15 sama dengan I3. Nah, 0,4 dikurang 0,15 itu hasilnya adalah 0,25 sama dengan I3. Berarti I3-nya itu adalah 0,25 ampere. 0,25 ampere. Berikut ini merupakan 3 soal untuk sebagai tugas yang dikumpulkan pada hari ini. Batas maksimum pengumpulan adalah pada pukul 2 siang. Pada pengerjaan soal ini menggunakan soal dan beserta caranya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.